setelah pada tutorial pertama kita sudah belajar cara menginstal iMacros. Yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan iMacros tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login pada aplikasi EPKH. Kita login menggunakan user pendamping. Di sini kita akan mencoba dengan menggunakan mengentry recon, penyaluran atau recon, penyaluran recon pendamping. Nah di sini ini kita akan di recon penyaluran ini kita akan mengentry menggunakan iMacros. Sebagai perbandingan, yang pertama ketika kita mau mengentry dengan cara yang manual, maka kita akan mengentrynya di sini satu persatu. Itu iMacros, maka kita cukup klik, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita record dulu. Caranya buka iMacros di sini. Setelah itu kita sebentar, ini sudah berjalan. Yang pertama kita di current IEM, kemudian kita masuk ke rec, di record, kemudian kita klik record. Artinya kita mulai merekam di sini. Maka kita klik 2021, kita pencairan tahap 1. Di sini kita tampilkan belum recon, tampilkan. Nah, setelah tampil di sini, kita klik di sini tersalur, kita pilih sudah melakukan pencairan, kita pilih tercairkan, kemudian kita simpan. Nah, cukup, berarti kita stop di sini. Oke. Karena kita tadi hanya melakukan yang tercairkan, maka semuanya ini kita lakukan tercairkan semuanya. Nah, nanti kalau ada yang tidak cair, berarti nanti kita melakukan edit, karena yang tidak cair lebih sedikit dari yang tercairkan. Otomatis kita nanti memilih yang tidak cair melalui pencairan. Yang tidak cair mungkin hanya 1-2 kpm saja. Oke, jadi tadi masuk di current IEM. Sementara current IEM kita biarkan begini saja dulu, tapi kita play dulu hasil yang kita record tadi. Di play repeat makro sebanyak 3 kali. Kita play loop, play berarti ini kita jalankan satu kali. Kalau play loop berarti kita ulang sebanyak repeat makro max-nya di sini. Di sini play sebanyak 1 kali saja. Coba. Oke. Di sini harus ada yang kita setting terlebih dahulu, kita manage agar kecepatannya ini menjadi teratur. Jadi kita di manage ini, kemudian kita setting, masuk ke setting. Nah, ini jangan kita time outnya jangan 60, tapi kita coba jadikan di sini fastnya kita rubah menjadi medium, replace speednya kita rubah jadi medium, kemudian 60 ini kita rubah menjadi 200 time outnya. Oke. Kemudian kita kembali ke play di sini. Oke. Kita klik di current IEM. Oke. Kita play 1 kali. Oke. Oke, itu tadi kita coba dengan 1 kali saja, dia sudah bisa berjalan. Nah, selanjutnya kita manage lagi, masuk ke manage, kemudian kita setting lagi, kita tambah di timeoutnya menjadi 600, karena nanti dia akan error ketika berhenti selama 600
detik. Kita apply. Nah, kemudian kita masuk ke Journey IM. Nah, sekarang kita akan meloop apply loop, membuat perulangan looping di sini sebanyak 10 data. Jadi kalau di sini ada 210, kita loop 10 data yang akan hilang, berarti nanti di sini tinggal 200 data. Karena kita melakukan loop sebanyak 10 data. Oke, sekarang kita coba apply loop. Jadi di sini itu sangat tergantung dengan kecepatan internet. Ketika internetnya stabil kecepatannya, maka aplikasinya juga akan berjalan dengan stabil. Karena di sini internet saya kurang stabil, jadi dia berhenti mandek-mandek seperti ini, berhenti. Oke, kita coba klik di sini, maka kita di sini tersalur. Oke, kita biarkan dia loh di sini. Dia akan meload data sebanyak perintah kita. Nah, di sini kalau kita lihat dia sudah melakukan 2 dari 10 data. Oh, di sini dia di status dia berhenti. Oke, kita perbaiki dulu. Tutup. Kenapa di status dia berhenti? Edit makro. Klik kanan edit makro. Nah, di sini kita coba membaca. Nah, ini alasan ini. Nah, ini ubah label ini JID 3W. Nah, ini sudah benar. Oke, nggak ada yang salah, berarti mungkin memang kecepatan internetnya. Jadi ini tinggal 9 karena tadi kita uji coba 10. Kita coba lagi. Oke, apply loop. Kalau di sini kita perhatikan ini ada tag waiting. Jadi nanti ini kalau misalnya ini sudah habis 60 second, 60 detik, ini nanti aplikasinya akan berhenti. Jadi makronya akan berhenti. Kita coba kita stop dulu. Sebenarnya ini uji coba yang paling mudah, tanpa menggunakan data source atau database untuk
pencarian datanya. Ini kita cukup melakukan entry ini satu-satu. Cuma di sini masih ada kendala, yaitu kecepatan internet saya yang kurang memadai. Kita coba record lagi. Kita record di sini. Kita pilih di sini 2021 tahap 1 belum recon, tampilkan terus salur sudah pencairan tercairkan, simpan. Ini saya ulangi untuk merecord ulang, kita stop. Oke. Jadi record tadi yang pertama ada kendala sedikit. Kita coba lagi di sini. Kita play loop sebanyak 8 kali saja untuk coba yang kedua ini. Kemudian manage, kita masuk ke manage dulu. Kita setting dulu 600. Iya, di sini tadi masih detect 60, belum 600. Ya sudah apa-apa, ini apply. Setelah itu kita apply di sini. Kita masuk ke Journe IEM. Oke, kita apply dulu. Di sini lebih cepat kayaknya. Benar, di sini lebih cepat. Nah, tercairkan. Ini lebih stabil ini. Oke. Jadi tadi itu ada sedikit kendala di saat kita merecord. Jadi merecordnya itu juga harus lebih cepat. Terus di sini kita loop, coba kita loop 6 kali supaya ini berubah statusnya menjadi 200 saja. Kita loop sebanyak 6 kali. 6 kali. Kita play loop di sini. 6 kali play loop. Coba. Oke, lanjut loop yang kedua. Nah ini sudah berhasil. Loopnya sudah sangat stabil. Nah, sudah sangat stabil sekali. Di looping sebanyak 6 kali. Nah, yang ketiga kita dapat kontrol di sini repeat makro current banyak 3 kali, maksimal 6 kali. Jadi saya hanya merepeatnya 6 kali. Kalau kita mau merepeat sebanyak berapapun itu bisa, sebanyak yang kita mau. Kita tinggal menunggu saja aplikasi ini mengerjakan sendiri, atau kita tinggal tidur sambil menunggu aplikasi ini berjalan sendiri. Yang penting komputer kita tidak standby, tidak sleep, dan tidak shutdown, maka komputer ini akan terus berjalan dan mengerjakan pengentrian dengan otomatis. Oke, ini yang kelima, kita tunggu sampai 6 kali. Nah, ini sudah berjalan secara otomatis. Oke. Nah, ini yang ke-6. Oke, ketika sudah ke-6, dia sudah meluat 6 kali karena perintah kita maksimal 6 kali tadi. Berarti dia aplikasi ini sudah berhenti bekerja. Nah, datanya benar, tinggal 600 data yang belum recon. Di sini kita kasih maksimal 600, maka dia akan meluat 600. Kita tinggal menunggu saja. Oke. Terus terakhir yang ini adalah caranya entry data tanpa database.
Nah, tapi kalau untuk entry verifikasi pendidikan kesehatan maka kita harus menggunakan database karena kita butuh memasukkan nama memasukkan nomor peserta dari KPM terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan baru mengentry data kita baik Vaskes atau Fasdik. Nah itu nanti tutorialnya pada seri berikutnya. Selanjutnya kita simpan QRIM.IIM ini dengan nama yang berbeda. Karena kalau namanya QRIM, kalau kita melakukan record lagi QRIM ini kode yang sudah kita buat tadi itu akan berubah, akan ketutup dengan kode yang baru. Jadi kita cari di sini di My Dokumen, di divisi, kemudian My Dokumen iMacros. Ada macros QRIM ini. Nah, ini kita copy saja. Kita paste sembarang lah. Kemudian kita rename. Yang penting yang terakhir masih tetap .iim atau .iim. Caranya kita hapus ini, kita buat saja di sini recon. Ini. Oke. Setelah itu kita cari di sini apakah recon sudah ada? Belum ada. Caranya kita tutup dulu, restart dan nyalakan lagi. iMacrosnya kita aktifkan lagi. Oke. Nah, kalau rekonnya sudah kita nyalakan lagi, kita ke bawah. Nah, ini rekon sudah ada. Tinggal klik di sini. Kemudian kita play sebanyak 200 kali di sini. Ini. Dan kita play loop, maka dia akan bekerja secara sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan iMacros dan menggunakan data dari database. Sekian, semoga bermanfaat.